Halo teman-teman, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya bukanlah seorang penulis, dan saya juga tidak tahu segalanya. Saya hanya menceritakan apa yang saya ketahui dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya ingin memperkenalkan pekerjaan saya, yaitu sebagai seorang sopir yang sering melakukan perjalanan jauh. Siang hari jalanan ramai, dan juga untuk menghindari polisi, sebagian besar dari kami para sopir memilih untuk berkendara di malam hari. Singkatnya, tidak ada jalan besar atau kecil di Pulau Jawa yang belum pernah dilindas oleh ban truk saya. Pengalaman bertemu hantu bukanlah hal yang aneh, tetapi pertemuan pertama saya adalah yang paling tak terlupakan. Bahkan sekarang, ketika saya mengingatnya kembali untuk diceritakan kepada kalian, bulu kuduk saya masih merinding. Cerita pertama, dua arwah anak kecil di jalur Pantura. Malam itu, saya mendapat order untuk mengantar barang dari Bandung ke Surabaya. Truk saya berangkat pukul 7 malam. Sekitar pukul 2 dini hari, saya hampir sampai di Cirebon. Saya ingat betul, ruas jalan itu adalah Jalan Raya Pantura di wilayah Kabupaten Indramayu. Entah bagaimana, malam itu kenek saya tiba-tiba izin tidak masuk karena ada urusan mendesak, sementara barang harus segera sampai ke pelanggan. Jadi saya terpaksa menyetir sendirian. Di ruas jalan ini, suasananya sangat sepi, lampu jalan pun remang-remang. Saat itu cuaca sedang agak dingin dan kabut mulai turun. Karena perjalanan jauh, saya merasa sedikit lelah. Saya melihat ke sekeliling, mencari warung untuk beristirahat sejenak dan mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba dari antah berantah muncul dua anak kecil yang berlari keluar dan brak menabrak truk saya. Saya terkejut setengah mati, berpikir, celaka, aku menabrak anak orang. Saya duduk sejenak di kabin untuk menenangkan diri. Kemudian, saya turun dari truk sambil membawa senter. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Saya menyenter ke depan, ke belakang, bahkan ke kolong truk, tapi tidak ada apa-apa. Apa aku tadi bermimpi, pikir saya. Saat saya bingung dan hendak kembali ke truk untuk pergi, tiba-tiba, ya Tuhan, ada sebuah tangan entah dari mana menyentuh saya. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari tangan itu ke seluruh tubuh saya. Lalu, terdengar suara anak kecil berkata, Om sudah menabrak kami." Saya perlahan membalikan badan. Astaga, kaki saya terasa seperti diikat ribuan ton besi dan dicor beton, tertanam erat di aspal. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Semua bulu di tubuh saya berdiri. Anak kecil itu wujudnya sangat aneh. Bagian kepalanya hancur lebur hingga tidak bisa dikenali. Tangan dan kakinya terkulai lemas, pakaiannya compang-camping. Jika kalian pernah menonton film zombie, anak itu persis seperti itu. Saat itu jantung saya berdebar begitu kencang, suaranya terdengar seperti mesin diesel. Tubuh saya gemetar dan saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa bergumam, "Ah, ah, ah." Anak itu juga mengeluarkan suara rintihan yang sangat mengerikan. Siapapun yang berada di posisi saya saat itu pasti sudah pingsan. Mungkin karena saya cukup bernyali dan sudah terbiasa melihat korban kecelakaan, saya masih bisa bertahan. Tapi, berdiri di hadapan seseorang yang kepalanya hancur dan masih bisa berbicara, ini adalah pertama kalinya bagi saya. Saat saya masih mematung menunggu nyawa saya kembali ke raga, tiba-tiba ada seorang anak perempuan berusia sekitar 7 atau 8 tahun merangkak keluar dari kolong truk. Saya ingat betul tadi sudah menyenter ke bawah sana dan tidak melihat apa-apa. Wajah anak perempuan itu pucat pasi, tangan kanannya hancur, begitu pula kedua kakinya. Dia merangkak di jalan, mendekati saya sambil menyeringai. Saat itu wajah saya pucat pasi, keringat bercucuran seperti habis mandi.
Anehnya, entah dari mana datangnya kekuatan luar biasa, saya berhasil melompat kembali ke kabin dan membanting pintu. Saya mencoba menyalakan mesin, tetapi entah kenapa truk saya mogok, tidak mau menyala. Kedua anak itu sekarang berdiri di depan truk, melambaikan tangan ke arah saya sambil tertawa dengan cara yang sangat mengerikan dan biadab. Tubuh saya gemetar hebat. Untungnya saat itu mesin truk berhasil menyala. Dengan sekuat tenaga, saya menginjak gas dan melaju lurus ke arah mereka. Saya merasakan sensasi menabrak yang sama seperti sebelumnya. Namun, ketika saya melihat dari kaca spion, kedua anak itu masih merangkak lalu berdiri lagi. Tawa mengerikan mereka masih terdengar, seolah-olah mengikuti saya. Saya terus memacu truk tanpa henti hingga sampai di tujuan pada pukul 4 pagi. Setelah duduk minum segelas air, saya memutuskan untuk langsung kembali. Sebagian karena gelisah, sebagian lagi karena sedikit takut. Saat kembali, saya sengaja melambatkan laju truk ketika melewati lokasi itu untuk melihat apakah ada sesuatu. Saya juga takut jangan-jangan saya benar-benar menabrak orang, jadi saya sangat cemas. Tapi anehnya, saat itu sudah pukul 6:30 pagi dan ruas jalan itu sudah menjadi ramai dan sibuk. Di kedua sisi jalan sudah ada beberapa warung makan dan warung kopi. Saya segera menepikan truk di warung yang berhadapan langsung dengan tempat saya menabrak kedua anak itu semalam. Di lokasi itu, sekarang terlihat ada dua makam kecil tak bernama di pinggir jalan. Saya masuk ke warung dan memesan semangkuk soto. Tak lama kemudian, ibu pemilik warung menghampiri, menarik kursi mendekat dan bertanya, "Mas, semalam lewat sini ya?" Saya pura-pura bertanya, "Oh, saya baru saja turun dari arah Pantura. Memangnya ada apa, Bu?" "Soalnya semalam saya lihat ada truk yang mirip dengan truk Mas berhenti di seberang jalan sana," katanya. Saya merasa ibu itu tahu sesuatu, jadi saya berkata jujur, "Oh iya Bu, betul, semalam saya memang berhenti di situ." "Berarti Mas juga lihat mereka ya?" Saya terkejut dan bertanya balik, "Maksud ibu?" "Iya hantu, apalagi," kata pemilik warung dengan suara gemetar, sepertinya takut akan sesuatu. Saat itu, saya seperti mengerti masalahnya. Saya tahu ini pasti tentang kedua anak itu, jadi saya menceritakan semuanya dari awal sampai akhir kepada si ibu. Setelah selesai bercerita, pemilik warung itu berkata, "Semalam, dari lantai atas, saya lihat truk Mas berhenti di sana, dan Mas hanya berdiri seperti orang linglung. Saya tahu Mas sedang diganggu, tapi saya tidak berani menolong." Kemudian dia mulai bercerita. 4 tahun yang lalu, tepat di tempat itu, ada dua anak kecil, anak dari sepasang suami istri yang tinggal di rumah sebelang. Sambil berbicara, dia menunjuk ke sebuah rumah yang sekarang menjadi toko kelontong. Pasangan suami istri itu pendatang dari luar Jawa. Mereka punya dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Saya tersentak mendengar ini. "Benar Bu, semalam saya bertemu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan." Si ibu melanjutkan ceritanya. "Hari itu hari yang naas. Biasanya orang tua mereka tidak pernah membiarkan mereka bermain di luar. Entah bagaimana hari itu mereka berdua lari ke jalan dan ditabrak mobil. Kecelakaannya sangat parah. Karena terlalu sedih, istrinya gantung diri. Suaminya kemudian menjual rumah itu dan pergi entah kemana. Sejak saat itu, setelah sempat tenang, belakangan ini mereka berdua sering muncul lagi, mengganggu warga kampung, tidak membiarkan siapapun berdagang dengan tenang. Kami sudah memanggil orang pintar untuk melihat, katanya karena kedua anak ini meninggalnya tidak wajar dan tidak mau bereinkarnasi, arwah mereka terus bergentayangan di sini. Kami juga sudah membuatkan makam kecil dan mendoakannya, tapi mereka tetap mengganggu. Dulu banyak sopir truk yang parkir di sini pada malam hari, tapi sejak diganggu mereka berdua, tidak ada yang berani parkir di sini lagi.
Kalau warga sini hampir setiap malam pintu rumahnya digedor-gedor, lalu mereka menangis bertanya di mana ayah dan ibu mereka. Terutama di rumah lama mereka itu, ini sudah pemilik kelima loh mas. Mungkin karena pemilik yang sekarang nyalinya besar, jadi dia bisa bertahan di sini. Sambil berbicara, ibu pemilik warung itu menggelengkan kepalanya. Saya pertama kali bertemu mereka pada malam sekitar 3 bulan yang lalu, lanjutnya sambil menyalakan sebatang rokok. Waktu itu hujan gerimis, baru jam 11 malam tapi warung tiba-tiba sepi. Jadi saya berniat menutup warung lebih awal untuk tidur. Baru saja saya menarik pintu dan masuk ke dalam, saya mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar. Saya kembali, membuka sedikit pintu, tapi tidak melihat siapa-siapa. Saya pikir saya salah dengar, jadi saya menutupnya lagi dan masuk. Baru saja masuk, ada lagi suara ketukan di pintu. Saya pikir ada yang iseng, jadi saya keluar membawa sapu sambil memaki-maki. Tapi anehnya tetap tidak ada siapa-siapa. Saya berniat kembali ke dalam untuk membakar dupa, tapi begitu saya berbalik, ya Tuhan, seumur hidup saya, itu adalah hal paling mengerikan yang pernah saya lihat. Saya bertemu 2 anak itu. Tubuh mereka penuh darah, ada bagian yang utuh, ada yang hilang. Mengerikan sekali, Mas. Kedua tangan mereka terulur, seolah meminta sesuatu. Mulut mereka menyeringai. Saya sangat ketakutan sampai pingsan. Suami saya mengira saya masuk angin, jadi dia membawa saya ke kamar. Keesokan paginya, saya ceritakan kejadian itu kepada tetangga. Baru saya tahu kalau mereka juga sudah mengganggu beberapa rumah lain. Jadi kami berunding untuk mengadakan selamatan dan membuatkan makam untuk kedua anak itu. Tapi tetap saja, sesekali mereka masih muncul mengganggu. Setelah selesai bercerita, si ibu menasihati saya untuk mengadakan selamatan kecil agar tidak diganggu lagi. Saat itu saya merasa sedikit takut, tetapi saya berpikir, aku kan tidak melakukan apa-apa pada mereka, dan mereka juga tidak tahu siapa aku, mana mungkin mereka mengikutiku. Dengan pikiran itu, saya membayar lalu beranjak pergi ke truk. Ternyata ucapan ibu pemilik warung itu benar. Dalam perjalanan pulang, truk saya entah bannya meletus, entah mesinnya tidak mau menyala, rusak ini dan itu. Saat itulah saya sadar bahwa ini disebabkan oleh kedua anak kecil itu. Maka keesokan harinya saya menyiapkan sesajen dan meminta tolong ibu pemilik warung untuk mendoakan kedua anak itu atas nama saya. Sejak saat itu hingga sekarang, saya tidak pernah lagi melewati rute tersebut, jadi saya tidak tahu apakah ada kejadian aneh lainnya. Cerita kedua, 3 mahasiswi di Tanjakan Emen. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh para pedagang minuman di kaki Tanjakan Emen, Subang. Dahulu kala, ada 3 mahasiswi cantik bernama Dewi, Sari, dan Rini. Mereka berasal dari Bandung tetapi berkuliah di Jakarta. Suatu hari, mereka pulang kampung bersama. Saat sedang mengendarai motor melewati tanjakan dari arah Subang menuju Bandung, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Sepeda motor yang mereka tumpangi bertiga kehilangan kendali dan masuk ke jurang sedalam ratusan meter di sebuah tikungan tajam di tengah tanjakan, di dekat tebing batu yang curam. Akibat kecelakaan maut itu, baik motor maupun ketiga mahasiswi tersebut hilang. Jasad mereka tidak dapat ditemukan meskipun keluarga telah berusaha mencari selama sebulan penuh dengan menyewa puluhan warga lokal untuk membantu. Karena sangat berduka, keluarga mereka memutuskan untuk membuat 3 tugu kecil di dekat lokasi kecelakaan untuk mendoakan arwah ketiganya. Cerita ini mungkin tidak akan menjadi begitu menyeramkan jika hanya sampai di situ. Namun, sekitar sebulan setelah kematian ketiga gadis itu, terjadi lagi sebuah kecelakaan di tempat yang sama. Kali ini, sebuah bus pariwisata yang melaju dari arah sebaliknya, dari Bandung menuju Subang. Ketika sampai di tikungan tersebut, bus itu juga kehilangan kendali dan masuk ke jurang.
Ajaibnya, dalam kecelakaan itu ada 4 orang yang selamat, seorang pemuda dan 3 gadis muda. Pemuda itu terluka parah, sedangkan ketiga gadis lainnya hanya lecet-lecet. Menurut penuturan pemuda itu, dia telah dibantu naik ke lereng oleh ketiga gadis tersebut. Mereka berempat saling menyemangati untuk terus berusaha naik ke atas, meskipun jarak dari lokasi bus yang jatuh ke jalan raya cukup jauh dan medannya terjal. Dengan tekad yang kuat, akhirnya mereka berempat berhasil mencapai jalan besar. Saat itulah, karena terlalu lelah, pemuda itu pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi. Ketika sadar, dia sudah berada di rumah sakit umum daerah Subang. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang kecelakaan itu dan tentang 3 teman yang selamat bersamanya. Namun, semua orang memberitahunya bahwa hanya dia satu-satunya yang selamat dari kecelakaan bus itu. Mereka tidak tahu siapa ketiga gadis yang dimaksud dan tidak ada informasi apapun mengenai 3 penumpang wanita di bus pariwisata tersebut. Tidak percaya dengan kenyataan itu, pemuda tersebut bersikeras bahwa ada 3 mahasiswi yang telah membantunya naik dari jurang ke jalan. Dia bahkan mendeskripsikan mereka secara rinci. Ketiganya berambut panjang, masih sangat muda, dan mengenakan pakaian putih. Mendengar ini, semua orang merinding ketakutan. Ciri-ciri yang digambarkan oleh pemuda itu sama persis dengan 3 korban yang tewas secara tragis di tikungan itu sebulan sebelumnya. Tidak hanya pemuda itu yang mengaku bertemu dengan 3 gadis malang tersebut, beberapa sopir dari perusahaan bus seperti Prima Jasa atau Budiman yang sering melewati rute ini juga mengaku sering melihat 3 gadis muda berambut panjang dengan pakaian putih berdiri di tikungan tengah tanjakan, melambaikan tangan meminta tumpangan ke arah Bandung. Anehnya, ketiga gadis itu hanya muncul pada malam hari. Di kaki mereka juga terdapat barang bawaan berupa 3 buah ransel. Bahkan, ada seorang sopir yang mengatakan bahwa di samping ransel-ransel itu, dia melihat setumpuk buku pelajaran dan materi kuliah yang mereka bawa untuk belajar di kampung halaman. Namun, ketika bus mendekat, ketiga penumpang itu lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah suara siulan angin yang menyeramkan di perbukitan yang sunyi dan hutan belantara yang luas dan hutan belantara yang sunyi. Cerita ketiga, jalanan maut yang menghantui para sopir. Persimpangan maut Jembatan Semanggi. Di Jembatan Semanggi saat ini, dari arah Sudirman menuju Selipi, ada jalur terbuka bagi mobil untuk berbelok ke kanan menuju Jalan Gatot Subroto, sementara sepeda motor berbelok ke kiri untuk naik ke Jembatan Layang. Persimpangan ini membentuk huruf X. Di arah sebaliknya juga terdapat jalur terbuka yang serupa. Selain itu, ada 2 titik persimpangan berbentuk X lagi di kaki Jembatan Layang dari arah Grogol menuju Blok M, menciptakan total 4 persimpangan X yang sangat berbahaya. Ibu Wati, seorang karyawati kantor dari Jakarta Selatan, mengatakan bahwa setiap hari ia harus melewati Jembatan Semanggi dengan sepeda motor untuk menuju kantornya di Jakarta Barat. Namun, setiap kali melewati area persimpangan X ini, ia selalu merasa was-was. Ia telah berkali-kali menyaksikan kecelakaan terjadi karena sepeda motor yang berpindah lajur ke dalam untuk naik ke Jembatan Layang. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk lurus ke bawah melalui bundaran, rela kehilangan waktu menunggu lampu merah, daripada naik ke Jembatan Layang karena sangat berbahaya. Dengan kekhawatiran yang sama, Bapak Agus, seorang sopir dari Jakarta Pusat, mengatakan bahwa ketika melewati Jembatan Semanggi, ia harus mengemudi dengan pelan dan mengamati dengan cermat sebelum melintasi persimpangan X. Pada jam sibuk, banyak kendaraan yang memotong jalan tanpa memperdulikan keselamatan, sehingga sangat mudah menyebabkan kecelakaan. Ia sendiri pernah hampir menabrak sepeda motor saat berpindah lajur ke dalam untuk turun ke bundaran, sementara pengendara motor itu hendak naik ke Jembatan Layang. Banyak warga di sekitar area ini menambahkan bahwa kecelakaan maut pernah terjadi di sini. Sementara itu, senggolan antar kendaraan sudah menjadi hal yang sangat biasa.
Warga menjadi sangat resah ketika menyaksikan begitu banyak kecelakaan terjadi, sehingga banyak yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Contohnya adalah sebuah kecelakaan baru-baru ini. Seorang mahasiswa tahun pertama meninggal secara tragis di jembatan Semanggi setelah mengerem mendadak dan terjatuh. Korban bernama Budi, lahir tahun 2000, berasal dari Surabaya, adalah mahasiswa tahun pertama di sebuah universitas di Jakarta. Sekitar pukul 23.30, Budi sedang mengendarai sepeda motornya melewati jembatan Semanggi. Saat menuruni jembatan di wilayah Jakarta Selatan, motornya mengalami masalah. Budi mengerem mendadak, menyebabkan motornya selip dan ia terjatuh. Kepala Budi terbentur keras ke aspal dan ia tewas di tempat. Motornya terlempar lebih dari 10 meter dari tubuhnya. Kecelakaan tragis seperti ini terus terjadi. Yang ringan adalah senggolan, yang berat adalah tabrakan yang menyebabkan kematian. Orang-orang sering berbisik bahwa ada arwah penasaran yang bersemayam di tempat ini. Konon, arwah-arwah ini menyebabkan kecelakaan terus berulang dengan pola yang sama. Ketika melewati ruas jalan ini, pengemudi seolah-olah pandangannya dikaburkan, membuat setir menjadi goyah dan akhirnya terjatuh. Diketahui bahwa karakteristik persimpangan jembatan Semanggi memang sangat rumit, sehingga semua orang perlu sangat berhati-hati saat melintasinya dengan cara mengemudi dengan waspada, memperhatikan lajur, berkendara di lajur yang benar, dan menghindari tindak lajur secara tiba-tiba. Jalan Tol Cipularang, kilometer 97. Jalan Tol Cipularang, khususnya di sekitar kilometer 97, adalah lokasi yang dikenal angker dan sering terjadi kecelakaan fatal. Salah satu yang paling diingat adalah kecelakaan maut yang menewaskan istri seorang penyanyi dangdut terkenal beberapa tahun lalu. Setelah kecelakaan tragis itu, ruas jalan ini seolah menjadi langganan kecelakaan lalu lintas serius lainnya yang menewaskan dan melukai puluhan orang. Sejak saat itu, banyak cerita mistis yang disebarkan oleh masyarakat. Kecelakaan yang terjadi secara beruntun ini membuat para pengguna jalan dan warga yang tinggal di sekitarnya menjadi sangat resah. Kebetulan yang aneh ini membuat para sopir dan warga setempat merangkai banyak cerita gaib yang mengerikan tentang jalur maut ini. Beberapa warga berspekulasi bahwa para korban kecelakaan meninggal secara tidak wajar, sehingga arwah mereka belum tenang dan masih bergentayangan di sekitar lokasi untuk menakut-nakuti pengemudi yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan terus terjadi. Cerita-cerita ini berbau mistis. Pak P, seorang pengemudi ojek di Bandung, mengenang, malam itu sekitar jam 10 malam Jumat Kliwon, ada seorang penumpang yang meminta saya untuk mengantarnya ke Purwakarta. Setelah mengantar penumpang, saya kembali sudah hampir tengah malam. Tepat ketika saya mendekati area KM 97, saya tiba-tiba terkejut melihat seorang wanita berpakaian serba putih menggendong seorang anak, duduk di samping tugu peringatan sambil menangis terseduh-seduh. Saya hampir saja kehilangan kendali dan lari ketakutan. Setelah menenangkan diri, saya mendekati lokasi itu dengan motor, tetapi ketika sampai di sana, tidak ada siapa-siapa lagi. Namun, perasaan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri masih terasa. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, saya membeli sedikit bunga dan dupa untuk diletakkan di sana. Sejak itu, saya tidak pernah melihat apa-apa lagi saat lewat. Sementara itu, Pak M, seorang sopir truk jarak jauh, bersumpah bahwa suatu kali ia melewati area tersebut saat hari masih remang-remang pagi. Ia sedang fokus mengemudi ketika tiba-tiba terkejut melihat 3 orang, seorang nenek dan 2 cucunya, berjalan dari arah lembah dan melambaikan tangan meminta tumpangan. Mengira mereka membutuhkan bantuan di tempat sepi, ia menghentikan truknya. Namun, ia terkejut karena ketika melihat sekeliling, tidak ada seorang pun. Ia hanya mendengar suara orang samar-samar meminta tolong dari arah bawah lembah. Anehnya, ketika ia turun untuk memeriksa, ia tidak melihat siapapun dan suara itu hilang.
Tetapi ketika ia kembali ke truk, ia mendengar dengan jelas suara orang meminta tolong. Suara-suara itu baru berhenti setelah ia berhenti dan menaburkan bunga di dekat lokasi tersebut. Sejak saat itu, setiap kali melewati area ini, ia selalu berhenti sejenak untuk berdoa. Cerita-cerita ini seolah menjadi pengingat terus-menerus bagi para sopir yang melewati ruas jalan ini untuk selalu waspada dan berhati-hati agar tidak menyebabkan kecelakaan yang disesalkan. Semuanya menciptakan aura misteri yang aneh di jalur ini. Pak T, seorang mantan sopir truk yang berhenti dari pekerjaannya karena jalur ini, mengenang, malam itu, saya harus segera mengirim barang ke pelanggan di Semarang. Pemilik barang meminta saya untuk berangkat malam itu juga. Ketika truk saya sampai di area KM 97, waktu itu sudah sekitar jam 2 pagi. Tiba-tiba, saya panik melihat seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun berlari memotong di depan truk saya. Karena melaju kencang, saya tidak sempat mengerem. Saya kemudian menghentikan truk dengan panik untuk melihat keadaannya dan menolongnya. Anehnya, tidak ada siapapun di sana. Setelah kejadian itu, karena terlalu syok, saya langsung berhenti menjadi sopir sampai sekarang. Kalaupun ada urusan yang mengharuskan saya melewati tempat itu, saya tidak berani pergi sendirian atau pada malam hari. Beberapa warga yang tinggal di sepanjang jalan itu bersumpah bahwa sejak kecelakaan besar pertama hingga sekarang, setiap tengah malam mereka selalu mendengar suara orang meminta tolong dan suara anak kecil menangis, terutama pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Bersamaan dengan itu, setiap malam mereka juga sering mendengar suara rem mendadak di jalan. Karena itu, tanpa ada yang menyuruh, setiap malam Jumat atau Selasa, mereka membawa bunga dan sesajen untuk diletakkan di tugu peringatan di sana. Meskipun begitu, beberapa sopir senior yang lebih berpengalaman menjelaskan masalah ini dengan lebih rasional. Mereka berpendapat bahwa itu semua hanya omong kosong, tidak ada hantu atau setan. Karena jalan di ruas itu lurus dan aspalnya cukup bagus, ditambah lagi kecelakaan sering terjadi pada tengah malam atau menjelang pagi, saat itu jarang ada polisi lalu lintas yang bertugas, jadi para sopir memanfaatkan kesempatan untuk memacu kendaraan melebihi batas kecepatan. Akibatnya, ketika ada rintangan, mereka tidak sempat bereaksi dan terjadilah kecelakaan. Selain itu, pada jam-jam tersebut, para sopir biasanya sudah menyetir semalaman dan merasa lelah. Jadi, beberapa di antara mereka tertidur sejenak dan kehilangan kendali, kata seorang sopir senior. Kebenaran dari cerita-cerita mistis yang disebutkan di atas memang belum bisa dipastikan, tetapi saya tetap percaya bahwa trauma dari kecelakaan tragis itu masih terus membekas. Oleh karena itu, ketika memegang kemudi, saya dan para sopir lainnya harus selalu mengingatkan diri sendiri tentang kesadaran dan etika seorang pengemudi. Hanya karena satu detik kelalaian, nyawa saya dan nyawa orang lain bisa menjadi taruhannya. Kepercayaan yang diberikan kepada saya membawa tanggung jawab yang sangat besar. Cerita keempat, sopir taksi pengantar jenazah dan arwah. Biasanya, para sopir enggan, bahkan tabu, untuk mengangkut abu atau jenazah orang yang sudah meninggal. Namun, di kawasan pemakaman umum Tanah Kusir di Jakarta, ada beberapa sopir yang selalu siaga untuk melakukan pekerjaan ini. Bukan hanya satu atau dua orang, tetapi di depan gerbang utama pemakaman ini, selalu ada sekitar 12 hingga 15 sopir taksi yang berhenti dan menunggu. Dan cerita-cerita yang mereka kisahkan pun bernuansa mistis. Bagian 1. Kesaksian di pemakaman Tanah Kusir. Suatu pagi di bulan Maret, kami datang ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Baru saja tiba di gerbang pemakaman, sudah terlihat kerumunan orang. Di area rumah duka, kelompok-kelompok orang berdiri menunggu giliran untuk mengurus jenazah kerabat mereka yang baru saja meninggal. Bau dupa dan suasana hikmat membuat udara di sini terasa dingin. Untuk menghindari keramaian, semasa hidupnya, almarhum ayah saya adalah orang yang suka ketenangan dan kesederhanaan, kata seorang ibu guru tua.
Kewajiban terhadap orang mati adalah kewajiban terakhir. Saya mohon izin untuk ikut dalam taksi yang membawa ayah saya pulang ke kampung halaman. Ibu guru tua itu hanya bisa menahan air mata dan mengangguk. Selama perjalanan, saya dan anak laki-laki ibu itu hanya diam. Sementara ibu itu, karena terlalu sedih, air matanya terus mengalir. Keheningan tiba-tiba pecah ketika sopir taksi angkat bicara untuk mengucapkan bela sungkawa. Tapi, saya rasa ibu jangan terlalu sedih dan menangis sepanjang jalan. Hal seperti ini sangat mudah menyebabkan kerasukan, kata sopir taksi itu dengan suara yang tenang dan dalam. Sopir itu memperkenalkan diri, namanya Pak Heru. Saya sudah menjadi sopir taksi lebih dari 10 tahun. Dulu, penumpang taksi tidak seramai sekarang, jadi saya pindah ke gerbang pemakaman Tanah Kusir untuk mencari penghasilan tambahan. Pertama kali mengantar penumpang bersama guci berisi abu jenazah, punggung saya merinding. Setelah beberapa hari, saya berniat pindah lokasi mangkal. Tapi entah kenapa, rejeki saya sepertinya hanya ada di sini. Lama-kelamaan jadi terbiasa. Demi sesuap nasi, mau bagaimana lagi? Menurut Pak Heru, pihak pemakaman menyediakan mobil jenazah khusus, tetapi banyak keluarga yang lebih memilih menggunakan taksi karena lebih praktis, terutama jika jenazah sudah dikremasi. Oleh karena itu, di luar gerbang TPU Tanah Kusir di Jalan Bintaro Raya, selalu siaga sekitar 12 hingga 15 taksi dari berbagai perusahaan yang khusus melayani penumpang spesial ini. Pak Heru, yang kini berusia 34 tahun dan asli Betawi, tanpa ragu berbagi cerita. Setelah bertahun-tahun menjadi sopir taksi sewaan, ia berhasil menabung sejumlah uang untuk membeli mobil sendiri secara kredit. Merasa berjodoh dengan dunia lain, ia memutuskan untuk mangkal di area gerbang pemakaman. Untuk setiap perjalanan mengantar penumpang bersama abu jenazah, ia mendapat tambahan bayaran antara 100 hingga 200 ribu rupiah. Terkadang, keluarga dari luar kota yang merasa terbantu dengan keramahan dan kepeduliannya memberikan uang tambahan. Namun, bukan itu yang menjadi kenangan paling berkesan dari pekerjaan unik ini. Ia sendiri sudah tak terhitung berapa kali menyaksikan fenomena kerasukan yang setiap kali diceritakan kembali masih membuatnya merinding. Malam tahun baru Imlek kemarin, ada 2 orang perempuan membawa guci abu jenazah keluar dari gerbang pemakaman dan menyetop taksi saya. Mereka meminta diantar pulang ke kampung mereka di Depok. Mereka adalah anak perempuan dan menantu dari seorang nenek berusia 72 tahun yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Setelah berjalan sekitar 15 km, saat melewati jalan Margonda Raya yang ramai, mobil tiba-tiba mogok. Jalanan di situ memang sering macet dan banyak lubang. Saat saya sedang mencoba menyalakan mesin, tiba-tiba kedua perempuan di belakang saya menangis histeris. Sekitar 1 menit kemudian, keduanya tiba-tiba terkulai ke belakang, mulut mereka terus mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Sampai di sini, Pak Heru meminta izin untuk berhenti sejenak minum air. Sambil meneguk teh dingin dari botol plastik yang sudah disiapkannya, sopir taksi itu melanjutkan ceritanya. Melakukan pekerjaan ini tidak boleh takut, tapi sungguh mengerikan. Manusia bukan baja. Menyaksikan pemandangan seperti itu, bulu kuduk saya merinding semua. Mata saya harus terus fokus melihat ke depan sambil melirik guci abu jenazah itu. Setelah menenangkan diri, saya segera menepikan mobil, mengambil botol minyak angin dari laci, dan mengoleskannya ke dahi dan pelipis kedua perempuan itu. Butuh beberapa menit sampai mereka sadar dari keadaan aneh itu, tetapi tubuh mereka masih lemas dan sangat lelah. Untungnya, hanya butuh sekitar 10 km lagi untuk sampai ke rumah mereka. Untuk membuktikan apa yang dikatakannya, setelah mengantar kami dan abu jenazah guru kami, Pak Heru memperkenalkan saya kepada sopir lain bernama Bapak Budi, 42 tahun. Sama seperti sopir taksi lainnya yang beroperasi di area gerbang pemakaman, pekerjaan sehari-hari Pak Budi adalah menerima penumpang yang membawa guci abu jenazah. Berbicara tentang kerasukan, Pak Budi terdengar lebih berani dan blak-blakan. Meskipun saya membawa abu jenazah di malam hari melewati jalanan sepi, saya tidak merasa takut sama sekali.
Saya juga pernah gap kasus di mana kerabat almarhum karena terlalu sedih menjadi kerasukan, tapi fenomena ini tidak sering terjadi. Bekerja mengantar penumpang spesial dari pukul 6.30 pagi hingga 9 malam selama 6 tahun telah membekali Pak Budi dengan banyak keterampilan. Ia bercerita, suatu kali saya mengantar penumpang bersama guci berisi abu jenazah dari Jakarta Selatan ke Cikarang. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun, saudara dari almarhum, yang sedang memeluk guci itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mulutnya menjadi miring lalu pingsan. Melihat itu, saya segera menghentikan mobil dengan lembut mengurut dada penumpang agar pernafasannya lancar, lalu mengambil sebungkus jahe bubuk dan air yang sudah saya siapkan, menyeduhnya dan membelikannya kepada pria itu. Pak Budi melanjutkan, tidak seperti kasus lain yang pernah saya temui, pria ini berada dalam kondisi kacau selama lebih dari setengah jam. Merasa tidak beres, saya bilang kepada kerabat lainnya bahwa kita harus terus jalan pulang. Belakangan saya dengar dari keluarga mereka bahwa almarhum meninggal karena serangan jantung mendadak, karena itu di perjalanan pulang arwahnya menunjukkan perilaku seperti itu. Menanggapi masalah ini, seorang ahli supranatural, Bapak Wijoyo, mengatakan bahwa cerita-cerita yang dialami oleh para sopir taksi pengantar abu jenazah sangat mungkin terjadi. Fenomena tersebut, dalam istilah medis, disebut psikosis histeris atau gangguan disosiatif. Tubuh manusia memiliki banyak pusat saraf. Ketika energi asing masuk, itu bisa menyebabkan gangguan dan kekacauan dalam tubuh. Terutama bagi kerabat almarhum, karena kondisi psikologis yang emosional dan lemah, mereka sangat rentan mengalami fenomena ini. Oleh karena itu, orang dengan kondisi fisik yang lemah, lapar, atau tekanan darah rendah sebaiknya tidak terlalu lama berada di dekat jenazah, karena aura negatif dapat membuat tubuh menjadi lelah, bahkan pingsan atau kehilangan kendali atas kemauan dan perilaku. Bagian 2. Ketika arwah anak kecil mengikuti para sopir taksi. Yang beroperasi di gerbang pemakaman mengatakan bahwa mereka paling enggan mengangkut abu jenazah anak-anak. Menurut mereka, arwah anak-anak sering rewel dan mengganggu kelancaran rejeki. Pak Asep, 39 tahun, yang bekerja di area gerbang TPU Tanah Kusir, menceritakan sebuah kisah yang mengharukan tentang hubungan ayah dan anak dari Cirebon. Waktu itu sekitar bulan Juni tahun 2013. Saat sedang menunggu penumpang, seorang pria berusia awal 30-an dengan tangan memeluk guci berisi abu jenazah menyetop taksinya. Ketika melewati Taman Mini Indonesia Indah, penumpang itu meminta Pak Asep untuk berhenti dan menunggunya sekitar 30 menit. Saat mobil berhenti, pria itu memeluk guci abu jenazah, turun dari mobil, dan berjalan masuk ke area taman bermain di dalam kompleks TMII. Saat itu, Pak Asep sempat merasa cemas. Penumpang itu belum membayar ongkos taksi. Bagaimana jika dia kabur? Namun, sebuah firasat mengatakan bahwa ia bisa mempercayai penumpang yang baru ditemuinya itu. Sambil menunggu, Pak Asep memarkir mobilnya di area yang diizinkan, lalu keluar untuk merokok. Ia mengamati pria itu memeluk guci abu jenazah, berjalan dari satu wahana permainan ke wahana lainnya di dalam taman. Sekitar 30 menit kemudian, pria itu kembali ke mobil, terus-menerus berterima kasih kepada sopir karena telah menunggu dan meminta untuk melanjutkan perjalanan pulang. Merasa aneh, Pak Asep bertanya. Setelah 10 menit terdiam, penumpang itu dengan suara tercekat berbagi cerita. Sabtu lalu, saya berjanji akan membawa anak laki-laki saya ke Taman Mini. Tapi karena terlalu banyak minum dengan teman-teman lama, saya mabuk berat dan pulang untuk tidur. Anak saya yang berusia 5 tahun terus membangunkan saya, merengek minta pergi bermain, tapi saya malah marah-marah dan terus tidur. Karena sudah berjanji berkali-kali, ibunya memutuskan untuk membawa anak kami ke Taman Mini dengan sepeda motor. Sialnya, hari itu hujan, jalanan licin, membuat istri saya kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan.
Anak saya kepalanya terbentur beton dan meninggal seketika. Istri saya juga terluka parah dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Bagian 2. Ketika arwah anak kecil mengikuti para sopir taksi yang beroperasi di gerbang pemakaman, mengatakan bahwa mereka paling enggan mengangkut abu jenazah anak-anak. Menurut mereka, arwah anak-anak sering rewel dan mengganggu kelancaran rejeki. Pak Asep, 39 tahun, yang bekerja di area gerbang TPU Tanah Kusir, menceritakan sebuah kisah yang mengharukan tentang hubungan ayah dan anak dari Cirebon. Waktu itu, sekitar bulan Juni tahun 2013, saat sedang menunggu penumpang, seorang pria berusia awal 30-an dengan tangan memeluk guci berisi abu jenazah menyetop taksinya. Ketika melewati Taman Mini Indonesia Indah, penumpang itu meminta Pak Asep untuk berhenti dan menunggunya sekitar 30 menit. Saat mobil berhenti, pria itu memeluk guci abu jenazah, turun dari mobil, dan berjalan masuk ke area taman bermain di dalam kompleks TMII. Saat itu, Pak Asep sempat merasa cemas. Penumpang itu belum membayar ongkos taksi. Bagaimana jika dia kabur? Namun, sebuah firasat mengatakan bahwa ia bisa mempercayai penumpang yang baru ditemuinya itu. Sambil menunggu, Pak Asep memarkir mobilnya di area yang diizinkan, lalu keluar untuk merokok. Ia mengamati pria itu memeluk guci abu jenazah, berjalan dari satu wahana permainan ke wahana lainnya di dalam taman. Sekitar 30 menit kemudian, pria itu kembali ke mobil, terus-menerus berterima kasih kepada sopir karena telah menunggu dan meminta untuk melanjutkan perjalanan pulang. Merasa aneh, Pak Asep bertanya. Setelah 10 menit terdiam, penumpang itu dengan suara tercekat berbagi cerita. Sabtu lalu, saya berjanji akan membawa anak laki-laki saya ke Taman Mini. Tapi karena terlalu banyak minum dengan teman-teman lama, saya mabuk berat dan pulang untuk tidur. Anak saya yang berusia 5 tahun terus membangunkan saya, merengek minta pergi bermain, tapi saya malah marah-marah dan terus tidur. Karena sudah berjanji berkali-kali, ibunya memutuskan untuk membawa anak kami ke Taman Mini dengan sepeda motor. Sialnya, hari itu hujan, jalanan licin, membuat istri saya kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Anak saya kepalanya terbentur beton dan meninggal seketika. Istri saya juga terluka parah dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Merasa sangat sedih atas kematian putranya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menepati janji, setelah keluarga membawa jenazah anaknya dari Cirebon ke Jakarta untuk dikremasi, pria itu meminta keluarganya untuk pulang lebih dulu dengan mobil lain, sementara dia sendiri menyewa taksi untuk membawa pulang abu jenazah putranya. Dalam perjalanan pulang, ia memutuskan untuk menepati janjinya kepada putranya yang berusia 5 tahun dalam tangisan. Selain cerita Pak Asep, di kalangan sopir taksi pengantar abu jenazah, masih banyak cerita lain yang campur aduk antara nyata dan tidak, yang membuat orang yang penakut melongo. Cerita dari sopir Tono, lahir tahun 1972 di Jakarta, adalah salah satu contohnya. Pak Tono mengatakan, para sopir muda yang baru masuk profesi ini sangat takut diikuti oleh arwah. Pak Tono menceritakan kasus seorang rekannya, sebut saja L. Suatu hari, setelah L mengantar abu jenazah seorang anak yang meninggal karena tenggelam ke daerah Tangerang, selama beberapa hari berikutnya, ia tidak mendapatkan satupun penumpang. Bahkan ketika ada penumpang yang melambai di pinggir jalan, begitu L mendekat, mereka malah tidak jadi naik atau memilih taksi lain. Hal ini terjadi berulang kali, membuat L curiga bahwa ia sedang diganggu oleh arwah yang mengusir penumpangnya. Karena bisnis tidak lancar, L memutuskan untuk menjual mobilnya. Tetapi, setelah calon pembeli tahu bahwa mobil L sering digunakan untuk mengantar jenazah dari pemakaman, kelima calon pembeli yang datang melihat mobilnya semuanya menggelengkan kepala dan batal membeli. Pak Tono menambahkan, suatu kali saya mencoba memarkir mobil tepat di depan pintu area pengambilan abu jenazah untuk mencari penumpang. Tapi entah kenapa, ketika keluarga itu menaikkan
abu jenazah ke mobil, mesin mobil tiba-tiba tidak mau menyala. Saya meminta maaf kepada keluarga itu dan menyuruh mereka mencari taksi lain. Tapi, begitu mereka turun, mobil saya langsung menyala dengan normal. Mungkin arwahnya yang mengganggu, keluh Pak Tono. Cerita dari sopir K di Jakarta juga hampir serupa. K mengatakan, bulan lalu ia mendapat order mengantar 3 orang yang membawa abu jenazah seorang gadis yang baru saja dikremasi pulang ke kampungnya di Bekasi. Ini adalah pertama kalinya K mengantar dan ia tidak meminta bayaran tambahan. Selama perjalanan dari Tanah Kusir melalui jalan tol ke Bekasi, tidak ada masalah. Tetapi saat perjalanan kembali, terutama di ruas jalan yang sepi, ia selalu merasa merinding, punggungnya terasa dingin, seolah-olah ada seseorang yang duduk di kursi belakang menatap tajam matanya melalui kaca spion. Keesokan harinya saat bekerja, seharian penuh tidak ada satupun penumpang yang mau naik taksinya. Padahal rekan-rekannya sudah memberikan giliran kepadanya. Bahkan ada penumpang yang berkata, "Mobil ini auranya berat sekali, saya cari mobil lain saja, biarpun lebih mahal." Ketika cerita dari Pak Tono dan Pak K kami sampaikan kepada para sopir yang lebih senior, mereka mengatakan bahwa itu semua hanyalah sugesti atau kebetulan semata. Coba saja Anda jual mobil, lalu bilang kalau mobil itu biasa dipakai angkut jenazah, apa ada yang mau beli? Taksi sekarang banyak di jalan, Anda belum sampai, mereka sudah dapat taksi lain, apa anehnya? Soal mobil tidak mau menyala lalu bisa menyala lagi, itu hal yang sangat biasa. Cuaca dingin, mobil tua, kadang-kadang harus di starter 2-3 kali baru nyala. Sopir mana yang tidak tahu prinsip itu? Kalau dibilang arwah mengganggu sampai tidak dapat rezeki, berarti sopir mobil jenazah atau ambulans pengangguran terus dong? Saya duga psikologi para sopir ini terlalu percaya tahayul, jadi mereka menjelaskan segalanya secara mistis. Kalau saya sih berpikir mengantar abu jenazah ke tempat peristirahatan terakhir adalah perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik, mana mungkin kita diganggu? Atau jangan-jangan karena tarifnya terlalu mahal, makanya diganggu, kata seorang sopir berusia sekitar 50 tahun sambil tersenyum dan mengobrol dengan kami. Bagian 3. Ritual dan kepercayaan di jalanan. Hampir semua sopir taksi pengantar jenazah memiliki keyakinan bahwa jika pekerjaan mereka berhubungan dengan dunia spiritual, mereka tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Banyak dari mereka, ketika melewati jalan yang sering terjadi kecelakaan maut, akan berhenti sejenak untuk menabur bunga di tugu pinggir jalan, atau saat melewati persimpangan sepi, mereka tetap membunyikan klakson. Seperti banyak sopir taksi lain yang sering mangkal di gerbang TPU Tanah Kusir, Pak H, 42 tahun, sudah berpengalaman mengantar jenazah selama belasan tahun. Saat mengobrol tentang masalah spiritual, Pak H mengatakan, "Selama bertahun-tahun mengantar penumpang di gerbang pemakaman, saya sudah mengantar lebih dari 200 penumpang yang membawa abu jenazah. Tapi soal cerita hantu, saya belum pernah mengalaminya." Namun, menurut Pak H, karena melakukan pekerjaan yang sangat kental dengan nuansa spiritual, ia selalu berpikir untuk tidak menyinggung perasaan orang yang telah meninggal. Kami para sopir tahu betul ruas jalan mana yang sering terjadi kecelakaan maut. Setiap kali lewat, baik ada orang maupun tidak, kami akan melambatkan laju dan membunyikan klakson. Hal ini saya pelajari dari rekan-rekan senior untuk menghindari mengganggu mereka yang telah meninggal. Ketika kami menunjukkan ekspresi terkejut, Paham lanjutkan. Bagi sopir lain, ritual spiritual seperti ini mungkin tidak penting. Tapi bagi kami yang sering berinteraksi dengan dunia gaib, kami tidak bisa mengabaikannya. Saya bukan orang yang percaya tahayul, tetapi ketika saya sudah mengantar penumpang beserta abu jenazah dengan selamat, dalam perjalanan kembali, jika saya melihat ada makam atau tugu di pinggir jalan, saya sering berhenti untuk menabur bunga. Ritual ini berasal dari keyakinan bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan di jalan dan tidak ada keluarga yang mendoakan, arwahnya tidak tahu harus pergi kemana. Jadi, kita mendoakan mereka, setidaknya itu menunjukkan sedikit kepedulian. Selama beberapa hari kami berkeliling mencari tahu tentang cerita spiritual di kawasan pemakaman Tanah Kusir, kami diceritakan oleh para sopir tentang mimpi-mimpi aneh.
Bapak C, 28 tahun, asal Jakarta, bercerita. Belum lama ini, ia mengantar seorang kakek berusia 73 tahun yang membawa abu jenazah istrinya pulang ke kampung di Bogor untuk dimakamkan. Di perjalanan, saya dan kakek itu mengobrol, bertanya tentang mendiang istrinya. Pertama, untuk menghibur dan memberikan dukungan. Kedua, agar suasana di mobil tidak terlalu suram. Setelah menyelesaikan tugas, saya kembali. Tapi saya merasa ada yang mengganjal di hati. Perasaan itu terus berlanjut hingga malam, membuat saya tidak bisa tidur. Memikirkan harus mencari penumpang pagi-pagi, saya mencoba untuk tidur sejenak di dalam taksi. Lalu saya bermimpi, seperti nyata. Nenek, almarhumah yang abunya saya antar, berpesan kepada saya, "Nak, siang nanti kalau nyetir hati-hati ya." Mimpi itu terulang sampai 3 kali, jadi saya ingat betul. Keesokan harinya, seharian penuh saya tidak dapat penumpang. Baru siang hari ada satu orang yang setelah berziarah meminta saya mengantarnya ke Cakung. Saat di jalan tol Cikampek, entah kenapa saya merasa gelisah, jadi saya menepi untuk membeli minuman dingin. Saat kembali ke mobil, sebelum menginjak pedal, saya baru sadar ada yang salah dengan rem kaki mobil. Saya coba injak, rasanya sangat ringan, seperti los. Saat itu saya baru sadar dan merinding, untung belum terjadi apa-apa. Setelah memanggil montir untuk memeriksa, baru ketahuan kalau selang minyak remnya rusak. Montir itu berkata, "Untung Bapak berhenti dan sadar, kalau sudah di jalan tol dengan kecepatan tinggi, entah apa akibatnya." Sementara itu, Bapak L, seorang sopir taksi lain yang sedang duduk minum kopi di sebelah kami, ikut nimbrung. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi kami yang bekerja seperti ini percaya bahwa jika kita banyak berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik. Bukan hanya Pak C, banyak sopir lain yang mengalami cerita serupa. Kami sering saling mengingatkan, kalau kita bekerja dengan hati dan ketulusan, kita akan dilindungi oleh arwah orang baik, dijauhkan dari mara bahaya. Keyakinan inilah yang membuat puluhan rekan-rekan sopir yang bekerja di sini merasa lebih tenang. Ketika kami membawa cerita-cerita yang sulit dipercaya ini kepada para ahli psikologi, kami mendapatkan jawaban bahwa seseorang yang selalu memikirkan sesuatu saat tidur seringkali akan memimpikan hal yang dipikirkannya itu. Hal ini bisa menjelaskan mengapa para sopir ini sering bermimpi tentang orang mati, karena pekerjaan mereka setiap hari berkaitan dengan kematian. Pada kenyataannya, mimpi membantu manusia untuk menyempurnakan dan lebih memahami diri sendiri. Fenomena yang paling sering terjadi dalam mimpi adalah jatuh, dikejar-kejar, tubuh kaku tidak bisa bergerak, atau bertemu orang asing seperti hantu. Namun, mengalami mimpi buruk bukanlah hal yang buruk. Itu berarti mimpi tersebut memiliki intensitas emosional yang kuat dan terjadi ketika ada masalah sulit yang sedang dikhawatirkan oleh si pemimpi dan belum bisa diselesaikan dalam kehidupan nyata. Alam bawah sadar sedang mencoba menarik perhatian mereka dengan membuat mimpi buruk menjadi lebih hidup sampai mereka mulai memperhatikan masalah tersebut. Orang yang sering berpikir tentang hantu, lalu bertemu dengan hantu dalam mimpi, adalah hal yang mudah dipahami. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata, setiap kali terjadi sesuatu, orang yang percaya tahayul selalu mengaitkannya dengan dunia gaib. Itulah penjelasan dari para ilmuwan. Kalau kalian bagaimana? Apa pendapat kalian tentang masalah spiritual yang dialami para sopir di jalan? Terutama cerita-cerita yang berkaitan dengan sopir taksi di pemakaman Tanah Kusir, serta para sopir yang melewati jalan tol atau tanjakan angker yang baru saja saya ceritakan. Kalian bisa berbagi pendapat tentang cerita yang kalian alami, serta berdiskusi tentang penjelasan dan interpretasi dari cerita-cerita mistis tersebut melalui kolom komentar.